Ya kasus Ferry Irwandi ini ujung-ujungnya ternyata kok saya lihat dari bekas Kabais Pak Soleman Ponto, kesannya jadi hanya sekedar ketersinggungan. Saya tersinggung dan bukan hanya saya. Semua yang ada di TNI tersinggung. Loh, saya bilang kok bisa begitu? Iya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Bangladesh kacau. Kemarin Nepal, Menteri Keuangan dikejar-kejar. Tempat Perdana Menteri istananya diserang pakai senjata. Kalau kekuasaan sedang menindas, NU dan Muhammadiyah harus menjadi yang melawan penindasan itu. Harus seperti Gus Dur, harus seperti Pak Amin Rais dulu. Harus seperti Buya Syafiee Ma'arif. 2019 ketika terjadi polemik, kan saya juga turun tuh. Saya ketemu anak-anak SMA itu kan, saya tanya, "Dek, kenapa ikut turun?" "Ini Bang, KPK kita dilemahkan." Waduh, saya bilang, gawat nih. Anak sekolah udah paham ya kan. Kau hempaskan bersama laguku. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya, teman-teman di Ruang Publik? Semoga sehat. Kita hari ini akan ngobrol santai soal situasi yang berkembang belakangan ini. Banyak yang terjadi dalam akhir bulan Agustus hingga awal September, terutama di akhir bulan Agustus kemarin, gelombang tuntutan, demonstrasi mulai kita lihat di lapangan dan banyak sekali yang terjadi. Dan kita hari ini kedatangan salah satu aktivis HAM yang dulu juga aktivis 98. Beliau adalah Mas Usman Hamid. Wah, Mas, apa kabar, Mas? Baik. Terima kasih udah mampir, Mas. Sama-sama. Mas Usman saat ini kalau jabatan formalnya adalah Direktur Amnesty International. Benar, Mas ya? Tapi belakangan juga aktif bermusik. Oke. Aktif bermusik. Dari aktivis bermusik, itu kenapa Mas memilih bermusik akhir-akhir ini? Mungkin itu memperlihatkan gejala stres yang tinggi. Oke. Ya enggak sih, emang saya dari kecil suka musik. Suka musik? Suka musik. Banyak lagu-lagunya yang terkenal itu kan Sakongsa, terus ada Munir. Ada. Ya kan? Ya. Terus ada Di Kemanakah. Kemanakah, ya. Tentang Wiji Tukul, tentang istrinya Wiji Tukul waktu itu. Tentang istrinya Wiji Tukul. Iya. DNA-nya udah, meskipun main musik tetap aja di... Salah ya? Ada sih lagu-lagu cinta tuh ada. Tapi kayaknya udah seumur seperti ini, kalau rilis lagu cinta, mungkin orang akan bertanya-tanya. Jangan-jangan Usman masih mengalami pancaroba. Masih mengalami puber-puber yang kedua atau ketiga gitu. Ada sih lagu-lagu itu. Biasanya saya perdengarkan kepada istri, gitu, atau kepada teman. Gitu, yang... Tapi manggung-manggung gitu masih sering, Mas? Ya lumayan. Sejak aktif lagi 2023 awal itu Maret, sampai sekarang mungkin udah 20 lebih manggung. Di Blora, di Wonosobo, di Yogyakarta, di Medan. Mahal nggak kalau ngundang, Mas? Apa? Mahal nggak kalau ngundang? Kalau Ruang Publik sih nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Nggak. Sebagian gratis itu. Biasa teman-teman aktivis itu kalau ngundang kan, ini ruang fiskalnya terbatas. Ruang fiskal. Karena negara lagi susah. Jadi jangan macem-macem lah. Ya udahlah. Efisiensi lah ya. Iya. Hitung-hitung amal jariah ya kan. Itu kaosnya apa tuh? Oh, ini kaos Amnesty sih ini. Kaos Amnesty ini. Amnesty beberapa tahun lalu memulai kampanye bahwa keadilan tuh harusnya untuk rakyat, untuk semua orang, bukan untuk penguasa. Nah, belakangan ini kan makin relevan gitu. Dan biasanya saya pakai tidur ini kaos, tapi hari ini khusus ya? Enggak juga, enggak sengaja aja. Saya biasanya pakai jaket Amnesty kan, supaya lebih kalau masuk ruangan kan sering diundang pertemuan-pertemuan yang AC gitu kan, enggak tahan saya. Namanya orang kampung nggak biasa AC kan. Iya. Oke, Mas. Jadi akhir-akhir ini memang masih sering manggung. Terus dulu 98 demonya kencang banget. Iya. Kalau yang hari ini Mas ngelihat demo ada dejavu ke 98? Ada banyak. Dejavunya bisa karena berbagai sebab. Salah satu sebabnya adalah dari segi isu-isunya tentang krisis ekonomi kan, tentang ketidakadilan sosial, tentang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, antara penguasa dengan rakyatnya gitu.
Yang kedua mungkin dejavunya lebih karena skala nasional demonstrasinya kan, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya isu-isu tertentu yang sangat sektoral, tapi isu yang hampir mewakili semua orang. Dan yang ketiga yang paling membuat dejavu adalah represinya itu sendiri gitu. Oh iya, ya sebenarnya jauh sebelum demonstrasi yang terakhir ini, saya dan sejumlah kawan yang seusia gitu, kita lagi memikirkan gimana caranya kalau ada demonstrasi lagi, tidak harus menjatuhkan korban gitu. Yang paling membuat saya sedih waktu itu 2019 itu reformasi di korupsi kan, 5 orang tewas. Jadi kayak wow, berapa banyak lagi anak muda yang harus kehilangan, atau berapa banyak lagi ibu Sumarsi yang baru gitu. Ibu yang melahirkan, membesarkan anak lalu kehilangan tanpa ada pertanggungjawaban negara gitu kan. Sampai sekarang 5 orang mahasiswa dalam demonstrasi reformasi di korupsi 2019 belum ada pertanggungjawaban negara. Jadi itu satu tragedi akhirnya. Nah itu membuat saya semuanya jadi dejavu. Pernah juga dejavu di Undang-Undang TNI ketika kita demonstrasi itu ke jalan tuh. Itu dejavunya lebih ke Munir gitu, kayak wow ini Munir terakhir masa-masa hidupnya terakhir itu kan mengkritik RUU TNI gitu. Dan dalam pandangan Munir itu seluruh problem kekerasan negara di masa Orde Baru adalah akibat dari intervensi politik militer ke dalam kehidupan pemerintahan. Dan itu sering dikenal dengan dui fungsi ABRI kan, di mana tentara yang harusnya ngurus pertahanan malah jadi ngurus urusan-urusan di luar pertahanan, urusan politik, urusan kehidupan sosial di masyarakat, urusan bisnis gitu. Nah itu bukan ahlinya, itu bukan orang yang memang dilatih, dididik, didanai, disekolahkan untuk itu. Ada banyak pegawai negeri, ada banyak orang yang mungkin belajar dari akademi pemerintahan sampai sekolah tinggi ilmu pemerintahan, berkarir dari eselon bawah sampai atas gitu kan, yang punya harapan bisa ikut menentukan jalannya pemerintahan, tapi dominasi militer di dalam jabatan sipil itu merusak segalanya gitu. Nah, akhirnya kekuatan pertahanan kita juga lemah. Postur pertahanan kita juga nggak terbangun secara kuat. Posisi geostrategis Indonesia di kawasan, di regional, di Asia atau Asia Tenggara atau Asia Timur atau Asia Pasifik atau bahkan global tidak diperhitungkan. Gitu. Nah itu sedih kan gitu. Artinya kita nggak punya semacam kekuatan pertahanan yang kuat dengan budaya profesional militer yang kuat gitu. Ditambah dengan problem-problem lain. Bisnis-bisnis yang melibatkan militer itu kan sebenarnya hanya menguntungkan pejabatnya aja, elitnya aja, komandannya aja itu. Pasukan di bawah mah, anggota-anggota di bawahnya. Yang ikut komandan berbisnis mungkin dapat keuntungan finansial, tapi yang tidak ikut tetap sengsara. Kalau di kepolisian tuh sabar dan sengsara. Jadi itu problem yang dulu Munir bayangkan harus diatasi ini. Bukan hanya kita mengembalikan militer ke dalam fungsi konstitusionalnya di bidang pertahanan, tapi juga memastikan para anggota di bawah itu mendapatkan kesejahteraan. Misalnya Munir waktu itu memaksa pemerintah dan DPR untuk merumuskan pasal khusus tentang kesejahteraan prajurit, yaitu pasal 49 di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004. Sampai sekarang pasal itu masih ada. Tapi hanya ada di kertas, di tingkat bawah belum ada realisasi kesejahteraan itu. Kan kalau kita lihat beberapa pekan lalu majalah Tempo misalnya mengulas tentang skandal perumahan prajurit yang tidak jadi padahal anggarannya besar. Gitu. Dan kalau kita lihat, kita tarik lagi ke anggaran pertahanan, emang tinggi itu, 337 triliun kalau nggak salah. Dibandingkan dengan Komnas Perempuan 30 miliar, dibandingkan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 300 miliar, itu jauh berlipat-lipat gitu. Tapi problemnya bukan hanya anggaran yang besar dan salah kelola, tapi ada korupsi kan di sana gitu. Dulu dana-dana prajurit kan dikumpulkan di Asabri. Nah, tapi beberapa petingginya berbisnis dengan para pebisnis yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya hilang korupsi. Nah, waktu saya masih muda dan berbahaya, sekarang udah nggak muda, tapi masih berbahaya. Itu kita suka dampingin keluarga-keluarga prajurit TNI atau keluarga polisi yang perumahannya digusur gitu ya. Nah, satu sisi pemerintah mengklaim
rumah-rumah itu rumah dinas. Harusnya untuk prajurit aktif, harusnya untuk polisi aktif. Benar, nggak salah. Tapi kemana dana tabungan mereka ketika mereka pertama kali berdinas per bulan dipotong dana tapera itu, dana tabungan perumahan rakyat itu. Dan ketika mereka sudah menempati rumah-rumah dinas itu sampai berpuluh-puluh tahun, sampai anak cucu tinggal di sana, tiba-tiba diusir paksa. Itu kan kurang manusiawi, gitu, kurang berperik kemanusiaan. Nah, ini problem-problem besar yang dulu Munir bayangkan harusnya kita bisa atasi ini. Kalau kita bisa atasi, apalagi ini kebetulan tempat tadi saya lihat ada Serikat Pekerja Perikanan. Sektor perikanan Indonesia itu sektor yang sangat besar, yang bisa mendatangkan pendapatan negara luar biasa. Bahkan kebutuhan TNI, kebutuhan prajurit, kebutuhan pembelian alat-alat utama sistem persenjataan bisa diambil dari sana itu. Tapi bermasalah juga di situ. Bermasalah. Ikan kita tiap hari mungkin bertonton dibawa ke luar negeri tanpa proses pemajakan yang benar. Nelayan-nelayan kita juga paling sampai berapa mil sih? 12 mil. Setelah itu ikan-ikan yang utama di tengah itu ya diambil kapal-kapal besar. Seringkali kapal asing. Mereka bayar itu dengan ya petugas-petugas kita yang disebutnya oknum. Tapi berjamaah. Kalau dikumpulin bisa satu institusi itu kan. Nah, itu dia tuh. Giliran merasa benar ini institusi, giliran merasa salah itu oknum gitu kan. Nah, itu problem dan itu tercermin di kasusnya Ferry Irwandi yang baru ini. Iya. Mas, kalau sebelum ke sana dulu sama mungkin teman-teman itu juga sebagian besar yang Gen Z yang baru itu juga nggak aware siapa sih Munir yang sedang kita bicarakan itu. Iya. Itu kan dulu Mas kan deket banget ya waktu itu ya. Waktu itu masih muda dan berbahaya ya. Waktu bareng Mas Munir ya. Beliau itu adalah aktivis HAM dulunya. Munir itu dan meninggal di tahun 2004 ya. Dan diracun. Karena di era itu dia sedang menangani kasus apa itu Mas waktu itu ya? Banyak sih. Biasanya pelanggaran HAM berat masa lalu. Tanjung Priok, Talang Sari, Aceh, Papua, Timor, Trisakti Semanggi, penculikan penghilangan paksa aktivis, tragedi kerusuhan Mei gitu. Banyak sih kalau dari segitu. Bukan hanya kasus-kasus ya dalam arti kekerasan negara atau kekerasan politik, tapi juga kebijakan. Iya. Nah, waktu itu dia mempersoalkan RUU TNI yang tidak mengarah pada profesionalitas tentara, tidak mengarah pada modernisasi tentara, dan juga Undang-Undang Badan Intelijen Negara yang bahkan waktu itu beberapa kali dibuat oleh pemerintah, arahnya malah membuat negara polisi atau negara intelijen gitu, dengan memberikan wewenang besar kepada Badan Intelijen Negara, menangkap, menahan, menggeledah, membekukan rekening, menyita dokumen, dan seterusnya. Itu kan tugas penegak hukum. Penegak hukum aja seperti kepolisian harus izin pengadilan. Nggak bisa. Nah, intelijen itu kan, namanya juga intelijen, dia mengandalkan kecerdasan, mengandalkan intelijensia. Nah, dengan kata lain kemampuan analisis, kemampuan mengolah data, mengolah informasi, mencari informasi, memberi analisis tentang prediksi keamanan nasional ke depan, apakah ada kejutan-kejutan strategis, misalnya apakah ada ancaman-ancaman di wilayah perbatasan kalau misalnya itu intelijen strategis militer, apakah itu ada gangguan-gangguan misalnya kriminalitas di perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia, itu tugasnya polisi, atau wutung antara Indonesia di Papua dengan Papua Nugini, atau batas perairan laut antara Indonesia dengan Australia, misalnya. Itu kan informasi-informasi yang bisa diolah dengan cara analisis intelijen. Sehingga menghasilkan prediksi yang akurat, yang tepat gitu. Nah, kita berkali-kali mengalami peledakan bom, berkali-kali mengalami musibah besar tanpa bisa diprediksi gitu. Nah, itu seringkali dijadi alasan juga untuk kalau begitu kita dikasih dong kewenangan nangkap. Karena berkali-kali kita lihat orang mau ngebom, karena kita nggak boleh nangkap, akhirnya dia ngebom. Nah, seolah-olah nggak ada lagi institusi seperti polisi gitu kan. Maunya dia sendiri. Nah, ini ada ego sektoral. Gitu. Jadi masalah RUU TNI itu 2004 atau sebelumnya itu sudah meledak karena nggak selesai waktu itu. 20 tahun kemudian hari ini itu bermasalah lagi. Ya, waktu itu selesai disahkan tanggal 30 September. Kira-kira 23 hari setelah Munir dibunuh, undang-undang itu disahkan. Akhirnya kompromi gitu kan. Kenapa kompromi? Karena pemerintahan yang mengesahkan saat itu adalah pemerintahan yang lahir dari kompromi. Pasca kejatuhan Gus Dur. Di masa Gus Dur, prinsip-prinsip pertahanan, prinsip urusan di luar pertahanan sangat jelas. Prinsip-prinsip supremasi sipil, penegasan untuk menghapuskan duit fungsi itu sangat jelas. Ambil contoh gini.
Dulu di masa Orde Baru, Ya. bahkan sampai Habibie, yang namanya Panglima TNI, dia merangkap sebagai menteri. Iya. Menhankam, Pangap. Makanya disebutnya Menhankam, Pangap. Pangap. Pertama dia merangkap posisi menteri, tapi sekaligus Panglima TNI. Yang kedua, menterinya pun menduplikasi atau merambah ke dalam dua ranah, pertahanan dan keamanan. Itu dua hal yang berbeda. Pertahanan itu urusan kedaulatan nasional dari ancaman musuh luar negeri. Keamanan itu urusan pemeliharaan keamanan dalam negeri, untuk penegakan hukum, di dalam ketertiban umum gitu. Yang pertama itu urusannya tentara, yang kedua urusannya polisi. Gitu. Nah itu dicampur aduk gitu. Akibatnya kita punya polisi yang militer, kita punya militer yang ngurusin sipil. Nah itu kan jadi, harusnya kan polisinya sipil gitu ya. Artinya dia dididik, dilatih kan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu kepolisian, dengan ilmu pengayoman masyarakat, perlindungan masyarakat, dengan ilmu-ilmu yang berbasis sains, ilmu pengetahuan, atau berbasis forensik untuk investigasi yang ilmiah gitu. Sementara tentara dididik untuk perang. Nah kalau perang ya musuh. Nah kalau tentara dilibatkan dalam urusan pemolisian, musuhnya siapa? Rakyat. Wah itu bahaya gitu. Nah, itu kan. Gitu ya? Iya, petani di Alas Trogo, di Pasuruan, saya dampingin mereka itu sampai sakit, saya berhari-hari bermalam-malam di Pasuruan itu banyak yang jadi korban, termasuk ditembak, termasuk bayi, ibu tewas, sampai pelurunya tembus ke bayinya misalnya gitu. Nggak ada keadilan sampai sekarang. Tanah-tanah di Alas Trogo itu misalnya, dulu itu kan harusnya buat masyarakat, lalu kemudian diperuntukkan untuk TNI sebagai hak pakai. Nah untuk pelatihan, tapi nggak dipakai pelatihan, dipakai bisnis. Ada perusahaan Raja Wali atau apa saya lupa itu, lalu disewakan dan seterusnya, itu nggak boleh gitu. Nah, itu problem-problem penyimpangan. Seringkali kita di Jakarta aja, Jakarta Selatan, Warung Buncit, Mampang itu kita sebut tanah ini milik TNI. Nggak ada konsep kepemilikan bagi institusi itu, tidak ada. Di Keramat sini ada? Ya makanya, ya. Jadi tanah ini milik TNI itu bukan, pasti hak pakai. Nah, saya jurusan agraria waktu sekolah hukum, jadi kepemilikan itu hanya kepemilikan perorangan pribadi gitu. Kalaupun misalnya sebuah entitas yang lain, berbeda dia dengan TNI. TNI kan negara. Bukan berarti TNI nggak boleh mengelola tanah. Wajib tanah disediakan oleh negara untuk pelatihan, untuk pendidikan, termasuk untuk latihan tempur ibaratnya gitu. Nah, begitu pula prajuritnya harus ditanggung kesejahteraannya, pendidikan anak-anaknya. Nah, waktu ada perdebatan RUU TNI, anggota DPR mengatakan, ini anggota TNI ini harus perpanjang usia pensiunnya, harus usia pensiunnya diperpanjang. Karena banyak dari mereka usia baru 55 masih kuat gitu. Anak belum kuliah. Personal. Rumah belum lunas. Ya itu tanggung jawab negara saya bilang. Bukan berarti usianya harus diperpanjang. Lalu suruh cari uang dengan usia itu diperpanjang itu. Nggak benar itu alasan itu. Ya namanya tentara itu karena dia menghadapi perang, dia mengandalkan kekuatan fisik. Meskipun dalam perang modern, dia juga mengandalkan kecerdasan intelektual, teknologi, ilmu pengetahuan, analisis, dan seterusnya gitu. Nah, dalam konteks itu, salah pemerintah akhirnya. Mencoba mencari simpati dengan kasihan prajurit TNI. Umur 55, rumahnya belum lunas. Umur 55, anaknya belum kuliah. Jadi harus diperpanjang. Loh itu salah. Harusnya pemerintah yang nanggung mereka. Kenapa mereka sampai nggak punya rumah? Kemana dana mereka? Kan mereka udah nabung dari bulan pertama. Dikorupsi. Kenapa nggak dipenjarain itu semua orang yang korupsi, diambil alih asetnya, dimiskinkan kalau perlu, misalnya, dirampas asetnya. Nah itu banyak yang masyarakat kan nggak semuanya juga mengikuti detail ya. Kebetulan saya pas sejak mahasiswa memang terseret lah gitu dalam tim pencari fakta, dalam investigasi tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, ikut mewakili keluarga ke luar negeri, ke Kanada untuk mengawasi uji balistik. Saya paham juga enggak. Masuk ke laboratorium balistik, lihat peluru-peluru itu, saya bawa peluru sampai ditangkap di Belanda itu, gara-gara delegasi kami lupa lapor ke imigrasi. Oh gitu. Tapi kami juga yang ngaco, kan mau ke Kanada uji balistiknya, transit di Belanda. Udah transko, lama juga nih, mungkin 9 atau 13 jam gitu. Keluar. Muncul ide lah, main juga ke Belanda. Sama Dan Pomda, itu sama kepala lapornya Polri. Oh yuk kita main. Kontak KBRI, bisa nggak kita keluar tanpa visa? Oh ya bisa. Bisa. Pas keluar itu lupa lapor bahwa kita bawa peluru. Yang pegang peluru saya. Nah, sampai masuk imigrasi ketahuan. Udahlah anjing-anjing besar itu, herder, shepherd, Jerman itu datang ke saya semua. Saya kaget kan. Kita kan sebagai anak kampung Muslim gitu.
dididik dari kecil itu jauh dari anjing kan. Iya. Dengan segala persepsi yang salah lah. Anjing itu haram, anjing itu menakutkan. Tiba-tiba saya dikepung anjing besar itu. Takut banget. Kaget itu. Akhirnya ya ditahan sebentar, ya, diinterogasi gitu. Terus ya udah dibebaskan. Oke. Naiklah kita kereta ke Amsterdam Central dari bandara Schiphol. Sampai Amsterdam Central, saya kecopetan. Kata Pak Hendarji itu, Komandan Pomdam, ternyata copet di Indonesia itu ada gurunya. Gurunya di sini nih, di Belanda gitu kan. Lapor polisi, nggak ketemu juga. Gimana stasiun Sentral Amsterdam itu gede banget kan, dan udah kayak Pasar Senen. Pasar Senen makanya terkenal copet itu karena padat itu kan. Jadi itu pengalaman itu. Nah sampai Kanada mengamati peluru-peluru itu diperiksa gitu, saya bilang kita lagi ngapain gitu kan. Tapi akhirnya jadi dapat ilmu, kita bisa membedakan mana peluru-peluru dari senjata M16, M16A1, M16A2, Steyr. Kita jadi ngerti SS1, bahkan sampai jajal-jajal senjata kan. Jajal senjata, nembak senjata, kalau peluru M16 itu seperti apa, SS1 gimana gitu. Senjata serbu gitu-gitulah itu. Itu umur masih 20 berapa, 21, 22 mungkin gitu kan. Udah. Seseru itu ya? Ya, pengalaman. Jadi tua sebelum waktunya. Sekarang kepingin muda, sudah terlambat sebenarnya. Udah kepingin muda, pengen ngeband, tapi tiba-tiba sekarang ngeband lagi kan? Iya. Ya itulah, itu perjalanan, sekelumit perjalanan. Tapi seru sih Mas. Kemarin saya kan sempat ikut acara ngebandnya itu ya. Acara ngebandnya sempat ikut. Dan musik-musiknya asik gitu kan. Itu memang banyak teman-teman yang ngebantuin juga Mas ya. Kan di lagunya yang ada Mas Once juga yang ngebantuin. Terus ada siapa lagi tuh yang kemarin? Reza. Ya Reza juga datang. Iya. Itu dari awal juga ngebantuin? Enggak dari awal. Ya, dari awal itu saya dan beberapa kawan aja. Waktu kita udah mulai rekaman, udah jadi nih lagu. Sakongsa misalnya. Ya, Sakongsa. Itu apa ceritanya Sakongsa itu? Ya, itu cerita pembunuhan Joshua Huta Barat oleh Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo, yang sangat kontroversial. Itu terjadi bulan Juli 2022 kalau nggak salah. Betul. Itu saya banyak terima informasi dari pihak kepolisian, dari pihak mana-mana itu tentang peristiwa itu sendiri gitu. Bahwa ia disiksa, bahwa ia dibunuh dengan cara yang sangat kejam lah gitu. Nah, itu membuat saya nggak tidur. Gitu. Banyak dokumen yang saya peroleh, saya share ke teman-teman koalisi kaget juga, dapat dari mana nih, gini-gini kan. Nah, kebetulan memang saya cukup lama memelihara hubungan lah dengan orang-orang di dalam negara ya, dalam polisi gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Munir dulu. Jadi meskipun di publik kesannya Munir itu berkonfrontasi dengan militer, berkonfrontasi dengan polisi, di balik layar sebenarnya dia juga banyak pertemuan-pertemuan informal gitu. Ya untuk memecahkan masalah yang diperdebatkan gitu. Dan dia nggak pernah mau mengambil pilihan-pilihan yang sifatnya personal gitu, seolah-olah kita sakit hati sama pejabat A, pejabat B. Ketika dia mengkritik, dia benar-benar mengkritik kebijakan atau mengkritik pernyataan atau tindakan, bukan orangnya gitu. Nah itu kan yang seringkali kurang dipahami sehingga menimbulkan ketersinggungan. Ya kasus Ferry Irwandi ini ujung-ujungnya ternyata kok saya lihat dari bekas Kabais Pak Soleman Ponto kesannya jadi hanya sekedar ketersinggungan. Saya tersinggung dan bukan hanya saya. Semua yang ada di TNI tersinggung. Loh, saya bilang kok bisa begitu? Iya, kami ini nggak pernah bisa dipisahkan antara secara pribadi dengan institusi. Jadi kalau satu tersinggung, semua tersinggung. Waduh, saya bilang nggak juga lah. Kan ada jenderal kayak Agus Sujoyo gitu, jenderal yang sangat demokrat gitu. Betul, ya. Pak Agus Sujoyo. Dan bisa diajak berdiskusi, diajak berdebat gitu. Betul. Nah jangan sampai dalam kasus Ferry Irwandi kalah berdebat dengan Ferry, melaporin pidana. Itu kan kurang legowo, kurang apa namanya, kurang demokrat lah untuk benar-benar terlibat di dalam sebuah dialektika diskusi atau dinamika diskusi. Iya, kan namanya negara demokratis kan dibangun atas dasar nyari solusi terbaik itu kan melalui perdebatan. Gitu ya. Iya. Nah mungkin di tentara budayanya kan kurang. Budayanya perintah kan. Hierarki dia. Atas A, bawah A. Bawah harus A. Kalau A, bawah B, kena indisipliner. Iya. Pelanggaran hukum disiplin misalnya gitu. Iya. Kalau perang,
maju. Dia mundur. Terus rapat dulu, tar dulu nih, Pak, boleh tanya? Ya itu kalah perang. Nah tapi yang saya, nggak sesederhana itu tentu saja. Tapi yang saya mau katakan, memang budaya diskusi di TNI itu harusnya dihidupkan juga. Kan ada sekolah-sekolah, Sespim, Sespati misalnya gitu kan, Sesko misalnya, polisi di TNI gitu kan. Itu harusnya jadi tempat untuk ruang berdiskusi. Jadi kalau sekelas perwira, harus tahan dia diskusi, berdebat, berbeda pandangan. Kalau prajurit di bawah mungkin oke lah. Tapi kalau di tingkat atas, dia harus bisa menerima perbedaan pandangan itu sebagai sebuah keniscayaan, sebagai sebuah kewajaran. Iya, iya. Apalagi kan yang dibicarain ini kan udah ruang publik banget, bukan internal TNI kan. Ferry kan ngomongnya di ruang publik. Iya. Jadi kalau tentara merasa, misalnya atau brigjen yang dan cyber itu merasa keberatan, atau merasa tersinggung, ya debat aja. Iya. Kalau Pak Soleman Ponto merasa nggak puas, minta lagi iNews. Saya pengen diskusi lagi sama Ferry, pengen debat lagi, nggak apa-apa, debat aja. Ferry salah ya, sampaikan yang benar apa. Jangan kemudian dipidanakan, kan orang jadi seperti merasa diancam penjara. Betul. Nah, sebuah negara yang demokratis itu nggak boleh mengatasi perbedaan pandangan itu dengan ancaman atau dengan ketakutan. Itu bukannya era-era Mas dulu ya, 98 kayak gitu? Ya itu dulu begitu. Jadi kalau ada perbedaan pandangan atau apalagi oposisi, wah bisa berujung dengan pemenjaraan, bisa berujung dengan pengambil alihan partai seperti kasus PDI tahun 27 Juli 96 itu kan. Gus Dur dulu sebagai ketua PBNU, ketua umum PBNU, berapa kali mau digulingkan? Gus Dur tuh paling lama kan dari tahun berapa? 83, 4. Kalau yang paling lama Pak Idam Halid sih. Ya setelah Pak Idam Halid lah. Di Muktamar Cipasung. Iya, terkenal dengan cerita bagaimana dia ingin digulingkan. Kan? Iya. Sama seperti Megawati saat itu ketika dia memimpin Partai Demokrasi Indonesia yang dipandang partai berseberangan dengan pemerintah, diambil alih kepemimpinannya. Nah, dikasihkan orang-orang pemerintah untuk memimpin, namanya Suryadi. 13 Mei 98, Pak Suryadi itu datang ke kampus saya, mau coba memberikan simpati, dikeroyok sama anak mahasiswa. Dikeroyok, Mas? Saya yang melindungi itu. Asik. Beneran, saya dari kecil memang ibu saya tuh mengajarkan nggak boleh kekerasan. Bahkan terhadap binatang, nggak boleh. Terhadap nyamuk aja kalau lewat saya, aduh ini gimana nih? Pukul nggak nih? Pergi gitu. Udah kayak seorang Buddhis gitu. Nah sekarang case-nya kan ada Ferry, Laras, Del Pedro. Ya. Ini secara dalam perspektif negara demokrasi itu kan kita ngelihatnya ini sebagai ancaman ya, sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Orang ngomong aja nggak boleh, orang berkumpul, menyuarakan pendapat, terus melakukan gerakan. Ini kan kadang-kadang teman-teman ngerasanya juga, mungkin yang muda-muda juga kan, kita nggak aware bahwa kita pernah berada di masa yang memang benar-benar nggak boleh loh waktu itu. Kalau ini dibiarin, itu bisa jadi bisa balik ke tempat di mana itu nggak nyaman kayak waktu itu dulu. Gitu ya. Mas ngelihatnya di case penangkapan Del Pedro, Laras gitu, itu gimana itu Mas? Iya itu kayak cari-cari kambing hitam. Mohon maaf kambing, saya salahkan sedikit. Tapi saya bukan kambing yang salah, tapi itu istilah aja untuk menyalahkan yang tidak salah sebenarnya gitu. Kalau mau objektif, ya udah bentuk aja tim investigasi lah. Tim investigasi independen. Kenapa harus independen? Karena nggak cukup mengandalkan kepolisian. Dalam kasus kerusuhan kemarin, kepolisian sudah benar sebenarnya nangkep warga, nangkep tentara yang terlibat kerusuhan ya. Bukan demonstran ya. Kalau yang demonstran menurut saya salah itu. Saya berapa kali katakan kepada polisi, Pak salah itu, jangan Pak, salah. Harus bebaskan itu. Tapi untuk yang perusuh, tangkap ya oke. Proses hukum aja yang benar. Kan beberapa adalah orang tentara, dari kavaleri, dari Bais, gitu kan, Kodam Siliwangi misalnya. Nah itu harus dibuka gitu. Nggak bisa diselesaikan misalnya satu lagi kavaleri bikin konferensi pers, nggak benar, ada salah paham, kami minta maaf. Loh, salah paham, minta maaf. Kalau maaf itu kan mengandaikan ada yang salah. Atau maaf itu mengandaikan ada subjek yang meminta maaf dan dimaafkan. Subjek yang dimaafkan itu hanya bisa dikenali, diketahui kalau kesalahannya diakui atau diidentifikasi. Baru dulu diakui gitu. Baru minta maaf. Bukan maaf-maafan kayak lebaran ya kan. Pada masyarakat Indonesia salah. Minta maaf. Salah nggak salah. Maafin gue bro. Salah apa? Nggak ada salah. Itu kan apa ya istilahnya tata krama aja lah dalam pergaulan. Jadi kalau dalam urusan bernegara nggak boleh begitu. Kalau misalnya benar orang anggota kavaleri ditangkap polisi karena ikut rusuh, proses hukum dong.
Tapi kan polisi seringkali ada nggak enaknya, ada ewuh pakai ewuhnya dengan tentara. Gitu. Sebelum keramai kerusuhan ini ada pembunuhan Direktur BRI. Oh iya, Jakarta Timur, di ya kan? Bekasi Jakarta Timur tuh ya. Ya, daerah-daerah sana lah ya kan. Nah itu tentara. Kadang-kadang ada juga nih praktek ya. Ini kalau mau lihat akar ekonominya ya kesejahteraan. Iya. Seringkali mereka akhirnya ikut menyediakan bisnis keamanan. Oke. Nah, itu. Dan terlibat di dalam sejumlah kasus semacam itu gitu, bunuh orang, culik orang, itu kan itu yang nggak pantas kalau tentara dilibatkan dalam urusan sipil. Seringkali cara-caranya seperti itu gitu. Nah, belum lama polisi ditembak kan dalam urusan apa itu judi atau apa gitu, tembakin pakai senjata serbu, senjata perang, boleh dong gitu. Nah itu sama polisi juga nggak boleh kalau udah nangkap orang, Mas Usman ini kan rusuh dia bakar ini, iya tangkap aja bawa. Pak polisi itu kalau apalagi serse badannya besar-besar. Tinggi-tinggi, nangkep pelajar, ya pegang aja tangannya, pelajar udah ampun Pak, ya kan. Kayak Iko itu saya sedih banget tuh, dia sedih kan di UNES itu kan dia. Sebelum meninggal katanya dia sempat teriak, Pak ampun Pak jangan pukulin saya Pak, ada trauma gitu. Jadi kalau anak-anak tuh melanggar hukum, bukan berarti dia harus dipenjara, bukan berarti harus ditangkap, diberi edukasi misalnya gitu. Nah, itu juga mungkin cara-cara yang akhirnya membuat pelajar-pelajar itu punya semacam kekesalan pada aparat, pada polisi. Makanya anak-anak STM itu waktu demonstrasi itu mereka bawa bambu apa segala macam. Karena mereka kayak melihat polisi itu seperti musuh historis gitu. Musuh historis itu dalam arti, wah ini dulu nertibin kita nih, zaman tawuran misalnya gitu kan. Nah, mungkin penertibannya benar gitu, tapi proses penertibannya yang dengan menggunakan kekerasan, penyiksaan itu nggak benar gitu. Apalagi belakangan kan Del Pedro mengajukan semacam argumen dengan penjelasan dan bukti yang sangat meyakinkan, yaitu bahwa anak-anak pelajar ini ditangkapi, diamankan, didata, lalu datanya dipakai untuk memutus KJP mereka. Itu kan nggak benar gitu. Atau meminta sekolahnya untuk mengeluarkannya, nggak bisa itu. Anak-anak di bawah 18 tahun boleh berdemonstrasi. Itu konvensi hak anak, diratifikasi oleh Indonesia. Oh, udah diratifikasi? Iya, udah diratifikasi. Jadi waktu pemerintah 2019 bahkan kemarin melarang misalnya anak-anak untuk demonstrasi, itu salah. Itu larangan yang melanggar hak asasi manusia. 2019 ketika terjadi polemik, kan saya juga turun tuh. Saya ketemu anak-anak SMA itu kan, saya tanya, Dek, kenapa ikut turun? Ini Bang, KPK kita dilemahkan. Waduh, saya bilang, gawat nih. Anak sekolah udah paham ya kan? Nah, saya ikuti mereka sampai ke arah mobil komando di depan gedung DPR RI itu. Salah satunya naik ke atas panggung, berorasi. Saya pengen dengar juga anak. Ya kan, demonstrasinya kan besar itu. Abang-abang semua, selamat siang, hidup rakyat gitu kan. Saya ada di sini. Saya sudah belajar tentang demokrasi di kelas. Sekarang saya mau terapkan demokrasi di jalanan. Ya semuanya langsung, wah gila nih anak SMA nih. Dan itu memang ada sebabnya, bukan hanya tadi ya. Kalau tadi kan latar belakang musuh historis itu karena mungkin relevan untuk menjelaskan kenapa mereka begitu kayak menyerang aparat atau sebaliknya aparat begitu brutal memperlakukan mereka. Tapi di luar itu sebenarnya telah tumbuh kesadaran politik yang tinggi di kalangan anak-anak muda ini. Mereka sudah berhimpun di sejumlah asosiasi atau mereka nyebutnya kolektif gitu. Yang membicarakan masalah politik, membicarakan masalah sosial. Apalagi era media sosial sekarang, YouTube di mana-mana, podcast di mana-mana. Orang mengerti, bicara diskusi, dia tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kadang-kadang dalam diskusi seperti ini mereka nggak sebatas mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, tapi bagaimana mimik orang menyampaikan itu, mengutarakan itu. Jadi mereka bisa ngerti itu. Nah, salah satu yang menjadi bukti itu adalah adanya blok politik pelajar. Blok politik pelajar ini asosiasi anak muda, kolektif anak muda yang memang membicarakan masalah-masalah politik. Dan kalau lihat sejarahnya, yang memerdekakan Republik ini pada mulanya anak muda. Dan anak mudanya bukan umur yang ya kayak organisasi pemuda sekarang itu usianya 40, 50 gitu atau 60. Yang buka organisasi pemuda 70 tahun gitu. Itu bukan itu. Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemuda itu menjelaskan anak-anak muda yang melakukan revolusi itu mengambil alih upeti-upeti yang diambil dari Jepang, diambil oleh Jepang kepada paman mereka, kakek mereka gitu di Banten, salah satu kampungnya ibu saya. Itu umurnya 15 sampai 19. Itu anak muda. Itu anak muda. Iya, kalau saya kan udah 20 tahun, bukan anak muda lagi. Udah nggak muda lagi. Udah nggak muda lagi. Jadi itu harusnya disadari oleh
pemerintah, oleh negara, oleh DPR, oleh polisi, bahwa anak-anak muda, Mas ini kan masih 15 tahun. Loh, revolusi itu dulu anak-anak segitu yang umur, yang ngelawan itu. Yang tua-tua biasanya berkompromi. Iya kan? Misalnya dalam cerita Syahrir, cerita Soekarno, itu kan mereka juga saling debat kan. Bagi Syahrir ya Soekarno berkompromi dengan Jepang. Kata Soekarno, anak muda nggak tahu apa-apa loh gitu kan. Sama seperti waktu berdebat tentang proklamasi kan. Nah, itu dalam cerita umum beberapa literatur berbahasa Inggris gitu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menceritakan betapa heroiknya anak muda menculik Soekarno dan Hatta gitu kan. Memaksa dia untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Menculiknya dibawa ke Rengas Dengklok. Begitu heroik cerita itu. Gitu. Tapi bagi Soekarno, bagi Hatta, nggak gitu ceritanya gitu. Kau ini nggak tengok-tengok sejarah gitu kan. Kalau gaya orang Batak gitu kan. Dia kata Hatta dalam tulisannya tentang sekitar proklamasi, dia bilang, enggak, itu kemerdekaan udah kita dapat sebelumnya. Jadi Hatta Soekarno diundang ke Dalat dekat Saigon gitu, Asia Tenggara, lewat Singapura. Nah, saat itu mereka udah diberitahu oleh Panglima Regional Jepang bahwa pemerintahan agung di Jepang, di Tokyo, sudah setuju bahwa Indonesia harus merdeka. Jadi lanjutkan persiapan kemerdekaan yang sudah dimulai bulan Juli sebelumnya. Lewat panitia persiapan kemerdekaan itu, 12 Agustus kata Hatta. Udah merdeka nih. Nah pulang kan, dia nginap Singapura dulu sebulan sampai ke Jakarta, mungkin kira-kira tanggal 15 lah gitu. Ditemuin oleh Syahrir, woi Jepang kalah nih. Kita harus nyatakan kemerdekaan gitu kan. Kasarnya gitu lah ngomongnya gitu kan. Yang bener lu gitu. Lu tahu dari mana? Kata Syahrir, gue udah dari radio gitu kan. Iya sih, tapi kita baru ketemu sama Panglima Regional. Kita udah tanya, kalian kalah apa enggak? Enggak, kita masih kuat kata Jepang gitu kira-kira. Nah tapi kemerdekaan Indonesia sudah diberikan gitu. Dan sudah boleh diumumkan gitu. Nah tapi Syahrir merasa jangan sampai kita terkesan dikasih dong gitu kan. Anak-anak muda ini juga iya dong ya kan. Soekarno nggak setuju, Hatta nggak setuju. Ngambek lah ini anak muda ini. Mungkin malamnya datang lagi, bawalah ke Rengas Dengklok itu. Soekarno bawa Guntur, itu masih bayi, masih 9 bulan kali itu. Bawa ke Rengas Dengklok, sampai Rengas Dengklok orang-orang Rengas Dengklok juga nanya, pada ngapain kesini cuy gitu kan. Wah, gua juga nggak tahu nih gitu kan. Nah udah, enggak, kita mau bacakan proklamasi nih. Tempatnya di mana? Kita cari dulu, kita lagi cari. Masih dicari tuh. Nah, kebetulan ada keluarga Tionghoa yang berkecukupan, rumahnya bagus. Pakailah itu untuk membacakan. Pantas lah. Pantas lah. Ibarat anak-anak sekarang konferensi pers. Ya kan? Konferensi pers. Ternyata sepi konferensi persnya. Kita ulang lagi lah. Besok diulang di Jakarta. Barulah rame gitu. Tapi kan itu juga prosesnya nggak cepet. Baru tahun 49 Indonesia baru benar-benar dikasih kemerdekaan oleh Belanda. Ya boleh aja kita mengheroikan, tapi kita harus punya cerita yang lengkap di balik itu semua. Tapi itu semua tidak ingin menegasikan satu dan lainnya. Buat saya, baik itu generasi yang muda banget, yang belasan tahun, 15, 16, 17, 19, maupun yang 20-an akhir atau 30-an awal, seperti Sudirman, semuanya berjasa. Gitu. Nah yang saya mau katakan, jangan remehkan peran anak muda. Gitu. Seolah-olah peran pemerintahan, perubahan politik itu hanya urusan orang tua. Orang tua baru sore aja udah sakit pinggang, ya kan? Tapi yang jelas, yang tuh di usia-usia itu nggak ada anak belasan itu korupsinya banyak-banyak. Nggak ada. Itu yang pasti. Nggak ada. Bagi mereka hidup adalah perjuangan. Kata Syahrir, hidup harus dipertaruhkan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak dipertahankan. Asik. Ya, misalnya gitu. Jadi orang-orang saat itu sudah sangat tersadarkan secara politik dan itu sekarang tuh ada. Di mana-mana. Ferry ini bukan anak muda lagi. Meskipun yang di pemerintahan akan menyebutnya anak muda gitu. Tapi usia Ferry ini usia-usia yang udah tingkat dewasa sebenarnya. Jadi jangan dianggap anak-anak gitu. Harus didengarkan pendapat-pendapat mereka. Bahkan yang anak-anak juga harus didengarkan. Karena mereka punya pengalaman sosial yang berbeda dengan kita. Yang kita belum tentu bisa pahami, kecuali kita mendengarkan. Gitu sih. Yang kita perlukan tuh kepekaan aja untuk mendengarkan. Kesediaan untuk mendengar. Gitu. Nah ini kalangan aktivis itu kan sekarang, ini Mas ya, ngelihat dari yang demonstrasi kemarin, Mas ngelihat yang ngerumusin 17/8 misalnya, 17+8. 17+8. Itu kan awalnya emang
aksi demonstrasi itu kalau saya perhatiin itu kan nggak ada suara yang utuh ya kayak dari awal itu kan. Karena kayaknya banyak pelajar yang sampai ceritain itu. Ada bahkan yang pakai baju pramuka datang gara-gara dia nggak terima sama statementnya Ibu Sri Mulyani waktu itu kan gurunya dianggap beban misalnya gitu ya. Nah, sehingga tidak ada mungkin kurang mengkristal ya tuntutannya. Baru kemudian mengkristal setelah teman-teman influencer aktivis lah ya misalnya disebutnya itu merumuskan dari berbagai cara crawling dari kolom komentar, dari kelompok ABCD gitu akhirnya keluar 17/8. Ini sesuatu yang baru yang nggak ditemukan kan di era itu ya. Di era itu ditemukan hanya tidak lewat bentuk media sosial. Misalnya kami 98 itu kan hanya akumulasi dari keseluruhan rangkaian pertemuan lintas kampus. Pertemuan itu benar-benar melibatkan usaha fisik, datang Jakarta ke Bandung, Sumatera ke Jakarta, saya ke Palembang, diundang ke Pontianak gitu. Orang-orang mahasiswa Makassar tahun 96 ketika mengalami tragedi penyerangan militer ke kampusnya, 97 ke Jakarta, 98 ke Jakarta ke Trisakti, cerita ini foto-foto waktu militer nyerang kami. Beberapa anak muda sampai harus terjun ke perairan sungai sampai tenggelam dan seterusnya itu. Jadi itu dilakukan itu sampai berujung dengan lokakarya nasional yang merumuskan 6 visi reformasi. Misalnya gitu. Jadi dari sekian banyak tuntutan gitu kan, dulu kan turunkan harga sembako, turunkan harga. Berproses, muncul ide, turunkan Harto dan keluarga. Itu ide-ide yang kreatif yang mungkin anak-anak sekarang tuh suka dituangkan dalam poster yang lucu-lucu gitu. Sebenarnya ada di zaman itu juga. Dan saya percaya waktu zaman Soekarno muda atau zaman Sarir muda atau zaman Tan Malaka muda pasti ada itu. Tan Malaka aja waktu nulis Tipu Muslihat kan dia melihat membuat cerita tentang si Godam, si Palu gitu kan, yang ibarat anak sekarang tuh cerita-cerita populer gitu, Topi Jerami, ya kan, Jolly Roger gitu kan, itu kan sebenarnya metafora atau alegori gitu yang digunakan oleh setiap gerakan untuk menyederhanakan permasalahan, bukan menyederhanakan dalam arti meremehkan, tapi di antara sekian kompleksitas persoalan ini akarnya apa sih gitu. Nah, yang merumuskan 17+8 tuh ada beberapa anak muda yang akarnya juga kuat, misalnya Andita Utami ya, Afu. Itu anaknya Teja Bayu kan, aktivis lama, aktivis bisa dibilang kiri lah gitu. Dan juga beberapa yang lain, Gita Syahrani, kemudian mereka berkonsultasi dengan Gita PSHK, konferensi persnya, siaran persnya PSHK dipakai, siaran persnya YLBHI, Isnur dan kawan-kawan itu dipakai gitu. Lalu pernyataan-pernyataan yang bertebaran luas itu dirangkum oleh mereka. Jadi prinsipnya mereka tidak merumuskan, tapi merangkum. Merangkum. Nah, sebagian merasa belum terakomodir, misalnya kelompok perempuan kok nggak ada, kurang berperspektif feminis, kurang berperspektif gender misalnya gitu. Ya, tapi mereka mengakui ya ini kita hanya mencoba merangkum, tentu ini sebagai dokumen yang hidup yang bisa direformulasikan gitu. Nah, tapi benar memang setiap gerakan itu harus punya semacam konsensus gitu, punya semacam rallying point gitu, punya semacam common denominator. Tulisan terbaru Edward Aspinall, dia profesor di ANU bersama peneliti hak asasi manusia Mayang Sari, sekarang di Amnesty. Itu tulisan terbaru mengevaluasi bagaimana ruang publik di Indonesia itu, di mana para aktivis itu mengalami serangan, mengalami intimidasi, mengalami kriminalisasi gitu, dan bagaimana pelemahan itu dilihat dari perspektif gerakan. Gitu. Salah satu kesimpulan mereka, kata Edward Aspinall dan Mayang Sari, 2 sebabnya yang setidaknya saya pahami. Yang pertama, ketiadaan konsensus. Jadi nggak ada konsensus siapa musuh bersamanya, apa akar masalahnya. Gitu. Yang kedua, tidak adanya kendaraan politik. Gitu. Nah, yang kemarin dilakukan oleh Afu dan kawan-kawan itu mencoba merangkum sebagai sebuah konsensus lah, yang mungkin berupa usulan saja. Gitu. Dan itu kan waktu berjalan cepat, itu hitungan jam itu. Jadi masyarakat, pemerintah kan kadang-kadang menyingkirkan masalahnya, lalu mengangkat sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Masyarakatnya begini, malah menyalahkan masyarakat. Benar. Nah, ini kelompok-kelompok yang memang punya kegiatan di media sosial yang cukup aktif gitu. Afu di Think Policy, ada kelompok bijak memantau, bijak memilih, dan lain-lain gitu. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Banyaklah blok politik, komite politik, LBH, kontras, imparsial, semuanya berperan menurut saya. Nah, kalau mau disederhanakan,
kita bisa pakai kerangka Edward Aspinall waktu nulis Opposing Soeharto. Dia dulu sering menulis tentang gerakan oposisi, gerakan mahasiswa, dan salah satu buku dia yang menurut saya penting itu berjudul Opposing Soeharto, menentang Soeharto, terbitan Stanford. Dia mengelompokkan kelompok oposisi itu ke dalam 4. Yang pertama itu kelompok oposisi yang punya kemampuan mobilisasi, menggalang massa. Ada jumlah ribuan yang bisa diturunkan itu. Mobilizational force opposition. Yang kedua, selain punya kekuatan mobilisasi adalah kelompok oposisi yang memang bisa dikatakan tidak punya massa, tapi punya pengetahuan dan punya kewibawaan intelektual. Intelektual yang punya prominence lah, punya semacam integritas di mata publik. Marsilam Simanjuntak, Gus Dur dulu dengan Fordemnya gitu. Atau Ali Sadikin, meskipun berlatar belakang militer, tapi punya komitmen pada demokrasi yang tinggi, berani mengkritik Soeharto, berani mengkritik Sudomo, dan seterusnya gitu. Nah, yang ketiga adalah yang memang pada dasarnya punya sifat oposisi, punya budaya oposisi, yaitu prototype opposition, NGO, non-government organization, gitu, kayak LBH, gitu, Walhi, gitu, dan semuanya lah. Gitu. Jadi, tapi nggak punya massa kan, gitu. Dan secara individu-individu kurang memiliki kewibawaan intelektual publik, gitu, tidak seperti para tokoh tadi itu kan. Itu kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang keempat adalah orang-orang yang memang kritis, tapi ada dalam partai. Dan partainya tidak beroposisi. Dia sebutnya semi-legal opposition. Jadi oposisinya bukan resmi gitu. Malu-malu lah mungkin gitu. Atau tidak memungkinkan untuk partai beroposisi ketika itu. Karena bagi Soeharto, demokrasi kita demokrasi Pancasila. Nggak mengenal oposisi. Pernyataan itu diulangi oleh Jokowi maksud saya. Itu diulangi bahwa demokrasi Indonesia tidak mengenal oposisi, itu salah sebenarnya itu. Banyak budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya PP gitu, memprotes di depan alun-alun dan sebagainya. Banyak budaya kita seperti itu. Gitu. Jadi pada dasarnya manusia dimanapun kalau diinjak-injak, kalau diperlakukan tidak adil pasti akan marah, pasti akan menyampaikan caranya. Mungkin orang Jawa dianggap nerimo, sekali dua kali nerimo, ya lama-lama ngelawan dia. Nah itu harusnya disadari oleh pemerintahan dimanapun, nggak usah bicara, wah ini budaya barat, ini budaya timur. Enggak lah, saya bilang, budaya dimanapun manusia sama. Dalam arti, dia punya perasaan, dia punya kepekaan. Dia kalau diinjak, sama seperti semut gitu kan. Kalau diinjak ya lama-lama melawan juga. Kira-kira gitu. Nah, sekarang memang ada semacam kebutuhan untuk meneruskan penjahitan itu. Jadi kelompok yang punya kemampuan mobilisasi kayak mahasiswa, BEM itu dipersatukan atau dipertemukan atau dijahit perjuangannya dengan kelompok yang kedua, para intelektual, dosen-dosen, guru besar, Bu Sulistiowati dan seterusnya kan suka memprotes juga, suka menggelar konferensi pers di LBH atau di UI, misalnya di Salemba atau di kampus lain atau sekedar online lewat Zoom dan seterusnya. Yang ketiga adalah yang NGO ini, yang lembaga-lembaga non pemerintah yang seringkali dituduh asing gitu kan. LBH, mereka tuh banyak memberikan jasa bantuan hukum, kontras, melakukan investigasi, imparsial, melakukan studi-studi penelitian dan seterusnya lah. Kemudian juga yang berikutnya adalah kelompok yang orang-orang partai. Nah mungkin ini agak berat nih karena ada semacam distrust yang tinggi terhadap partai politik itu, sehingga mungkin untuk dipertemukan tidak mudah gitu. Perlu berproses gitu. Sampai pada titik tertentu mungkin rumusan itu perlu dipertajam lagi atau perlu diperluas lagi. Aliansi Perempuan Indonesia, Aliansi Ibu Indonesia, Suara Ibu Peduli itu kan banyak tuh. Yang mungkin juga anak-anak itu yang pelajar, blok politik dan seterusnya perlu juga ikut serta. Mereka mungkin mau mempersoalkan MBG, mereka mau mempersoalkan gaji guru mereka yang rendah, buruh juga mempersoalkan gaji yang rendah, upah yang rendah, perlindungan kerja yang tidak memadai, pekerja rumah tangga yang udah lama menuntut undang-undang. Banyak sekali masalahnya. Maksudnya untuk ngejahit itu, kalau berkaca dari dulu misalnya, itu apa sih yang dilakukan agar sebanyak elemen? Bertemu. Gus Dur itu contoh paling ideal. Gus Dur itu waktunya habis di jalan. Makanya jadinya gitu, Inaya, enggak, bercanda. Itu anak presiden yang enggak diwarisi. Diwarisi umat katanya. Anak Gus Dur itu kan menarik. Semuanya perempuan dan semuanya berkiprah di dalam dunia aktivisme. Satu di dunia aktivisme politik, yang lain aktivisme sosial. Cuman Inaya yang bukan aktivis sosial. Aktivisme komedian. Gitu kan. Tapi itu juga banyak dipandang memberi sumbangsi bagi dialektika yang lebih produktif gitu kan, membicarakan masalah-masalah kemaslahatan masyarakat, masalah moderasi beragama, masalah perlindungan minoritas, masalah demokrasi, masalah militer, sampai ke dalam masalah-masalah ketidakadilan sosial. Jadi harus bertemu emang. Harus bertemu. Dulu itu LBH salah satu yang menjadi
tempat paling sering dipilih untuk bertemu. Lokasinya strategis di Menteng, ya kan? Meskipun kerja di Menteng, gaji Bekasi. Tapi Bekasi udah tinggi sekarang. Apalagi Bekasi Jababeka itu tinggi katanya, uang minimum regionalnya gitu. Ya, kerja di Menteng gaji Jogja lah gitu. Kalau di Jogja enak, banyak makanan murah. Kalau di Jakarta susah. Bawa bekal dan seterusnya kan. Nah, LBH itu tempat yang paling strategis di pusat kan. Yang selatan nggak kejauhan, yang utara nggak kejauhan, barat timur nggak saling kejauhan. Kalau di selatan diajak ketemuan di utara, aduh. Besok deh bro, nggak bisa sekarang gitu. Tapi kalau di tengah kan, oke, kita di tengah deh gitu, di tim. Di sini juga nih Jakarta Pusat, ini tempat gedung ini juga tempat berkumpulnya para aktivis. Aktivis yang ada di kiri-kiri dikit gitu ya. Kiri-kiri dikit. Gitu. Nah itu dekat dengan PBNU, dekat dengan Muhammadiyah, dekat dengan banyak pusat-pusat kegiatan politik lah, partai juga di Menteng gitu kan, kedutaan-kedutaan di Menteng, pusat pemerintahan di Menteng, makanan yang enak di Menteng gitu kan. Jadi itu strategis dulu. Nah harus ada gitu. Kemarin kita baru bertemu di Geria Gus Dur, ya Menteng pinggir lah, Menteng gitu. pinggir. Taman Amir Hamzah itu kan. Mbak Alisa mengumpulkan banyak kelompok dari mulai tokoh-tokoh seperti Lukman Hakim, Eri Seda dan lain-lain, bekas komisioner KPK, Laude Syarif, aktivis-aktivis jurnalis kayak Dandi Dwilaksono, dosen kayak Bivitri Susanti dan lain-lain gitu ya, termasuk Safik Alilha itu dari NU, bukan NU dia pedagang buku. Dia dari islami.co, dia kadang-kadang nyambi yang lain-lain gitu kan. Tapi itu adalah titik-titik perjumpaan. Ada anak muda Amnesty dari UIN, namanya Firda, juga bertemu di sana. Mereka berproses kan, Mbak Lisa memfasilitasi apa sih yang kurang dari situasi sekarang, apa yang perlu kita lakukan ke depan gitu. Nah, saya juga menemui beberapa acara-acara mahasiswa gitu. Kadang-kadang saya mikir, udah tugas saya ini aja, saya bilang sama Mas Muhib, udah tugas saya ngurusin mahasiswa aja dah. Kalau ketemu pejabat saya nggak ada bakat saya bilang gitu kan. Sering lupa bawa batik, nggak punya jas yang bagus gitu kan. Jadi cobalah kita bagi tugas gitu. Tapi itu ada usaha untuk mempertemukan itu. Isnur di LBH, Fadil di LBH itu sering berusaha memfasilitasi pertemuan. Sekarang nih lagi berlangsung Aliansi Perempuan Indonesia di sana untuk berkonsolidasi. Nanti malam Aliansi Ibu Indonesia. Jadi semua orang berproses pada waktunya akan ada semacam mungkin rallying point, common denominator, atau konsensus gitu, atau bahkan kendaraan politik ke depan. Kita nggak pernah tahu nih ke depan akan jadi apa. Benar. Sekarang situasi ekonomi kita sudah hampir tak tertolong. Menteri Keuangan sih boleh aja sombong, wah saya udah ngerti keuangan, saya bisa memperbaikinya. Kita lihat nanti. Karena jangankan Indonesia, Prancis saja kesulitan. Jangankan Prancis, Inggris saja kesulitan. 100.000 orang kehilangan pekerjaan. Australia aja sekarang lagi mengalami kontraksi ekonomi. Jepang mengalami kontraksi ekonomi. ASEAN tumbuh ekonominya hanya 3,3%. Pelanggaran hak asasi manusia di mana-mana. Police brutality di mana-mana. Polisi Jerman, polisi Australia, apalagi polisi Amerika misalnya gitu. Itu juga bisa saja terjebak dalam excessive use of force gitu. Apalagi kalau sudah menyangkut demo-demo Palestina gitu, demo-demo Gaza itu banyak yang mengalami represi dari Amerika, Eropa gitu. Itu saya kira fenomena baru yang membuat kita nih hari ini harus sungguh-sungguh memikirkan keadaan. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Bangladesh kacau. Kemarin Nepal, Menteri Keuangan dikejar-kejar. Tempat Perdana Menteri istananya diserang pakai senjata. Jadi kalau kita lihat sejarah pemerintahan-pemerintahan yang digulingkan, monarki-monarki yang digulingkan, termasuk monarki kerajaan Prancis di bawah Louis misalnya itu karena ketimpangan, karena ketidakadilan. Pajak juga di dalamnya. Iya gitu. Nah itu harusnya disadarilah oleh pemerintahan, oleh DPR. Jangan sampai diabaikan lalu terus dengan kebijakan-kebijakan pro elitnya yang merusak lingkungan, yang menguntungkan oligarki, gitu. Dan kalau kita baca tesisnya Ahmad Kuru, intelektual Turki, yang mempelajari kenapa negeri-negeri Muslim itu terbelakang, kenapa negeri-negeri Muslim itu rezim-rezimnya otoriter, salah satunya kata Ahmad Kuru adalah karena adanya aliansi antara negara dengan ulama. Abad 8 hebat Muslim, abad 9 hebat, 10 hebat, 11 hebat, 11 pertengahan mulai hancur. Awalnya yang namanya intelektual Muslim atau scholars atau ulama gitu, itu hanya 9% yang mendapatkan dana dari negara untuk penelitian, untuk kajian, untuk pemberdayaan. Tapi di pertengahan abad 11, 90% lebih.
ulama-ulamanya masuk dalam pemerintahan. Makanya saya suka kesepian itu di Muhammadiyah, kok teman saya cuman Sukidi, Mbak Yaya. Sukidi pun kalau nulis ngutip Paus Fransiskus. Ya kan? Ngutip kardinal gitu. Itu kemarin di acara Canur saya kritik itu dia ketawa-tawa ya. Kalau kekuasaan sedang menindas, NU dan Muhammadiyah harus menjadi yang melawan penindasan itu. Harus seperti Gus Dur, harus seperti Pak Amin Rais dulu. Harus seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Memang berat ini yang dipikirkan Mas Usman ini, makanya sekarang akhirnya bernyanyi. Iya kan, kalau kata Wes Rendra sama Iwan Fals itu ya, aku bernyanyi itu menjadi saksi. Karena orang-orang harus dibangunkan, karena banyak hak yang dirampas, banyak makhluk terluka gitu, karena dirampas haknya. Itu judulnya kesaksian itu. Mas. Kesaksian itu. Nanti diputar aja tuh sebagai intro. Iya. Enggak, saya mau minta sampai satu lagu dari apa namanya ciptaannya. Oh, oke. Aman nggak Mas? Aman sih, tapi jempol lagi ini agak rusak nggak apa-apa ya? Maksudnya agak nggak lancar. Oke, kita akhiri obrolan kita. Tapi kita mau ngerekam dulu Mas Usman nyanyi untuk penutup dari segmen kali ini. Terima kasih. Kasih sayang ku berikan kepada dirimu, rasa cinta yang telah hadir sekejap hilang oleh pusaran waktu. Gerimis menderas malam ini, dingin hingga telapak kaki. Keserakahan, kekuasaan, hilangkan pasamu. Bahagiaku kau hempaskan bersama laguku. Kala malam telah sepi, terhimpit aku di sini. Jalan yang penuh duri, di saat kau telah pergi. Kemanakah aku harus mencari, dan di mana engkau kini? Kemanakah aku harus mencari, dan di mana engkau kini? Gerimis menderas malam ini, dingin hingga telapak kaki. Tangis menderas malam ini, kau siksaku tanpa hati. Bunga-bunga yang telah mekar kau
terpaksa layu, berguguran, berjatuhan oleh angin yang menyapu. Kala malam telah sepi, terhimpit aku di sini, di jalan yang penuh duri, di saat kau telah pergi. Kemanakah aku harus mencari, dan di mana engkau kini? Kemanakah aku harus mencari, dan di mana engkau kini? Kemanakah aku harus mencari, dan di mana engkau kini? Kemanakah aku harus mencari, dan di mana engkau kini? Gerimis menderas malam ini, dingin hingga telapak kaki.